Halo, kembali lagi ke channel School Horizon. Kita akan lanjut bahan kelas 11 kimia, yaitu materi bab 3, yaitu materi hidrokarbon. Oke, hidro dari hidrogen, karbon ya dari atom karbon. Jadi kita akan melihat susunan molekul yang tersusun dari atom hidrogen dan karbon. Kata kuncinya adalah senyawa karbon organik, senyawa karbon anorganik, hidrokarbon, alkana, alkena, alkuna, tatanama, isomeri, minyak bumi, dan fraksi minyak bumi. Unsur karbon dapat membentuk senyawa dengan unsur-unsur lain hanya dengan beberapa unsur, misalkan hidrogen, oksigen, nitrogen. Unsur karbon dapat membentuk jutaan jenis senyawa yang berbeda. Karbon dapat membentuk senyawa sederhana, misalkan karbon monoksida, metana, sampai senyawa yang sangat kompleks, misalkan klorofil daun atau zat hemoglobin. Semua senyawa tersebut penyusun utamanya adalah unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Senyawa karbon dibahas khusus dalam cabang ilmu kimia yang disebut dengan ilmu kimia organik. Pada awalnya, senyawa karbon dianggap hanya dapat terbentuk pada tubuh organisme atau makhluk hidup. Namun, pendapat ini dipatahkan oleh Friedrich Wöhler tahun 1928 yang dapat mensintesa urea di luar tubuh makhluk hidup. Senyawa karbon dapat diidentifikasi atau dikenali dari hasil pembakarannya. Apabila senyawa karbon dibakar sempurna, akan menghasilkan gas karbon dioksida, dan bila pembakarannya tidak sempurna akan menghasilkan jelaga atau arang. Itu adalah identifikasi dari sumber senyawa karbon. Sumber senyawa karbon pertama dari tumbuhan dan hewan, kedua bisa dari batu bara, ketiga dari gas alam dan minyak bumi. Kekhasan atom karbon adalah konfigurasinya, yaitu karbon memiliki 4 elektron valensi. Kemudian, antar atom karbon dapat membentuk rantai atom karbon yang tidak terbatas. Ikatan antar atom karbon dapat bervariasi, bisa ikatan tunggal, rangkap, atau bahkan ganda 3. Bentuk rantai atom karbon pun dapat berbentuk rantai terbuka atau alifatis, atau rantai yang tertutup atau siklis. Kedudukan atom karbon. Apabila atom karbon berada di ujung atau berikatan hanya dengan satu atom karbon lain, maka disebut atom karbonnya adalah atom karbon C primer. Apabila sebuah atom karbon berikatan dengan dua atom karbon yang lain, maka disebut dengan atom C sekunder. Apabila atom karbon berikatan dengan 3 atom karbon, maka atom tersebut disebut dengan atom karbon tersier, dan seterusnya. Kelompok senyawa karbon yang paling sederhana adalah hidrokarbon, yaitu senyawa karbon yang tersusun dari atom karbon dan hidrogen saja. Hidrokarbon yang paling sederhana adalah CH4 atau metana, yang terdiri dari satu atom karbon dan 4 atom hidrogen. Hidrokarbon jenuh disebut alkana, yaitu hidrokarbon-hidrokarbon yang ikatan antar atom karbon pada rantai karbonnya semuanya ikatan tunggal. Contohnya kita punya propana C3H8 atau butana C4H10. Ada juga hidrokarbon yang tidak jenuh, yaitu hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 2 atau 3 pada rantai karbonnya. Contohnya misalkan alkena. Alkena yaitu hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 2 pada rantai atom karbonnya. Misalkan propena atau butena. Untuk alkena adalah hidrokarbon yang memiliki ikatan ganda 3 pada rantai karbonnya. Contohnya adalah propuna C3H4 atau butuna C4H6. Senyawa yang terbentuk dari hidrogen dan karbon dengan rantai karbon yang memiliki ikatan tunggal antara atom karbon disebut alkana. Alkana yang paling sederhana adalah metana. Untuk dua atom C, yaitu etana C2H6. Kita dapat lihat pola pertambahan banyaknya atom karbon untuk rantai gugus alkana. Rumusnya adalah CnH2n plus 2. Gugus itu disebut dengan deret homolog alkana. Kita dapat lihat
keteraturan atau pola dari data pertama ke data berikutnya. Kita lihat kecenderungan titik leburnya akan semakin bertambah. Demikian juga titik didih dari senyawa alkana akan semakin bertambah teratur dengan bertambahnya banyak atom karbon. Kita dapat lihat juga perubahan massa jenis dan wujudnya pada suhu kamar untuk golongan alkana. Tata nama alkana diatur oleh sistematis oleh UPEC atau International Union and Pure Applied Chemistry. Nama alkana diturunkan dari rumus molekul dan struktur alkana. Untuk satu atom berarti metana. Untuk dua atom itu awalnya et. Asal katanya itu etho, artinya terbakar, yaitu etana. Untuk tiga atom karbon yaitu prop. Asal katanya propion atau lemak. Jadi namanya adalah untuk C38 adalah propana. Kita dapat lihat sampai ada misalkan untuk C31 namanya adalah Hentria contana. Tata nama alkana. Untuk alkana yang bercabang, pertama kita tentukan dulu struktur alkananya. Kemudian tetapkan nama cabangnya dan urutan penyebutannya. Contohnya, alkana memiliki banyak isomeri. Semakin banyak jumlah atom penyusun alkana, semakin banyak jumlah isomernya. Isomer adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, namun rumus strukturnya berbeda. Misalkan untuk C7H16 atau heptana ternyata memiliki 9 isomer. Semakin banyak atom karbonnya, maka jumlah isomer pun akan semakin banyak. Sifat fisis alkana, semakin banyak atom karbon penyusun alkana, maka semakin tinggi titik didih dan titik leburnya. Pada suhu kamar, alkana dengan jumlah atom karbon C1 sampai C4 berwujud gas, C5 sampai C17 berwujud cair, dan untuk C lebih besar dari 17 berwujud padatan. Alkana merupakan senyawa kovalen nonpolar, sehingga alkana tidak larut dalam air yang merupakan pelarut polar. Untuk sifat kimia alkana merupakan hidrokarbon jenuh, dan semua ikatan yang ada merupakan ikatan kovalen yang sempurna. Akibatnya hidrokarbon merupakan senyawa yang kurang reaktif, disebutnya parafin, atau kurang reaktif. Para artinya tidak, afin artinya bergabung. Semakin panjang rantai atom karbon, maka akan semakin berkurang kereaktifannya. Namun ada reaksi-reaksi yang dapat terjadi pada alkana, misalkan reaksi halogenisasi. Misalkan etana ditambah Cl2 akan membentuk haloalkana, yaitu metil klorida. Alkana dapat mengalami reaksi pembakaran atau oksidasi, menghasilkan karbon dioksida dan uap air atau H2O. Kita lanjut ke gugus alkena. Alkena merupakan hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 2 antar atom karbonnya. Oleh karena itu, alkena paling sederhana adalah etena atau etilena. Karena setiap atom karbon mempunyai 4 tangan ikatan, dan yang 2 tangan ikatan untuk membentuk ikatan rangkap, maka masing-masing atom karbon masih mempunyai 2 tangan ikatan yang digunakan untuk mengikat atom hidrogen. Kemudian, kita dapat lihat lebih lanjut lagi, deret homolog alkena. Berbeda dengan deret homolog alkana, rumusnya adalah CH2. Jadi CnH2n. Misalkan C2H4, C3H6, dan seterusnya. Berikut adalah data-data titik lebur dan titik didih untuk gugus deret homolog alkena mulai dari C2H4 sampai C9H18. Tata nama alkena mirip dengan tata nama alkana, hanya akhiran ana diganti dengan akhiran ena. Ini adalah aturan penamaan dari gugus senyawa alkana dapat dilihat dari tabel sebelah kanan. Untuk isomeri alkena ada beberapa macam selain isomer struktur, yaitu isomer rantai dan juga isomer geometri, yaitu kedudukan atom dan gugus dalam ruangan. Jadi ada 3 macam isomer yang dapat terjadi pada senyawa alkena dibandingkan dengan senyawa alkana. Sifat fisis alkena pada suhu kamar, etena, propena, dan butena merupakan gas, sedangkan alkena yang lain merupakan zat cair. Kemudian alkena juga tidak larut dalam air. Untuk sifat kimia, alkena dapat menjalani reaksi adisi, berlaku aturan Markov-Nikov. Adisi adalah reaksi yang mengubah ikatan rangkap
menjadi ikatan tunggal. Jadi ikatannya semula tidak jenuh menjadi jenuh. Untuk alkuna adalah hidrokarbon yang mempunyai ikatan pangkat 3 antar atom karbonnya. Tata namanya adalah C2H2, C3H4. Rumus umumnya adalah CnH2n-2. Deret homolog alkuna mulai dari etuna, propuna, butuna, pentuna, dan seterusnya. Tata nama alkuna diberi nama seperti pada alkena, hanya akhiran ena diganti una. Contohnya untuk C3H4 namanya adalah propuna atau propilena. Isomeri alkuna. Pada alkuna tidak terdapat isomer geometri seperti alkena, tapi hanya terdapat isomer rantai dan isomer posisi. Kemudian, sifat fisis alkuna. Pada suhu kamar, etuna merupakan gas, sedangkan alkuna yang lain merupakan zat cair. Alkuna juga tidak larut di dalam air. Alkuna dapat menjalani reaksi adisi. Kemudian, atom hidrogen dapat disubstitusi oleh natrium. Jadi alkuna ditambah natrium amina akan terbentuk atom natrium akan mengganti atom hidrogen. Kegunaan hidrokarbon. Pertama, untuk bahan bakar minyak. Misalkan gas alam atau LNG atau LPG. Itu merupakan hasil pengolahan minyak bumi yang kandungan utamanya adalah alkana dengan jumlah atom karbonnya ringan 2-5. Alkana bisa digunakan sebagai pelarut nonpolar. Bisa juga sebagai lilin dan aspal. Lilin dan aspal merupakan senyawa alkana suhu tinggi yang rantai karbonnya mencapai lebih dari 20 atom. Lilin digunakan dalam berbagai industri tekstil dan aspal digunakan untuk pengerasan jalan. Manfaat alkena dan alkuna yaitu pertama untuk plastik. Plastik merupakan polimer atau gabungan molekul etena. Polietena merupakan polimer dari etena dan polipropilena merupakan polimer dari propena. Dimanfaatkan sebagai bahan baku plastik pembungkus. Manfaat kedua adalah sebagai karet dan getah perca. Karet alam dan getah perca merupakan polimer dari molekul 2-metil 1,3-butadiena atau isoprena. Perbedaan getah perca dan karet alam adalah pada struktur ruangnya. Getah perca merupakan senyawa trans 2-metil 1,3-butadiena, sedangkan getah karet merupakan senyawa cis 2-metil 1,3-butadiena. Ini adalah struktur dari karet dan getah perca. Manfaat berikutnya adalah dari alkuna adalah untuk las karbid. Alkuna merupakan bahan baku untuk pembuatan bahan bakar sintesis misalkan plastik. Etuna atau lebih dikenal sebagai nama asetilena merupakan gas yang dihasilkan jika karbid yaitu kalsium karbida direaksikan dengan air. Gas ini sangat eksoterm dan gas ini sering digunakan sebagai bahan bakar untuk proses pengelasan. Untuk freon atau pengisi AC. Adisi terhadap etuna dengan gas klorin dan fluorin dihasilkan senyawa freon atau 2,2 dikloro 3,3 diklorofluoroetana. Dipakai sebagai cairan pendingin untuk menghisap panas dari ruangan kulkas atau pendingin. Bisa juga haloetana adalah digunakan sebagai anestesi atau obat pembius. Senyawa 1 bromo 1 kloro 2,2,2 trifluoroetana digunakan untuk obat anestesi dan pembius pada tindakan operasi oleh dokter. Minyak bumi merupakan salah satu senyawa hidrokarbon yang penting, tapi sayangnya minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sehingga pemakaiannya harus dihemat. Berikut adalah proses terbentuknya gas alam dari minyak bumi yang terjadi dalam kurun waktu 300-400 juta tahun yang lalu. Jadi sangat lama. Oleh karena itu sumber dayanya tidak dapat diperbarukan. Minyak bumi merupakan campuran dari berbagai senyawa. Penyusun utamanya adalah hidrokarbon, terutama alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatis. Berikut adalah komponen selengkapnya penyusun dari minyak bumi sebagai berikut. Minyak mentah merupakan cairan hitam kental yang belum dapat dimanfaatkan. Agar minyak bumi dapat dimanfaatkan harus mengalami proses pengolahan terlebih dahulu. Pengolahan minyak bumi dilakukan pada kilang minyak melalui 2 tahap. Pengolahan tahap pertama yaitu primary processing dilakukan dengan cara destilasi bertingkat. Dan pengolahan tahap kedua yaitu secondary processing dilakukan dengan berbagai cara.
Berikut ada infografis proses penghilangan minyak bumi untuk menghasilkan berbagai macam produk komersil. Mutu bahan bakar bensin ditentukan oleh efektivitas pembakarannya di dalam mesin. Bahan bakar yang baik bila di dalam mesin tidak menimbulkan ketukan atau knocking. Ketukan pada mesin terjadi bila bensin terbakar tidak pada saat yang tepat, sehingga akan mengganggu gerakan piston pada mesin dan berpotensi untuk merusak komponen mesin. Bensin standar merupakan campuran senyawa normal heptana dan isooktana. Bensin standar yang mengandung 100% isooktana disebut diberi bilangan oktan 100. Bensin jenis Pertalite mempunyai angka oktan RON 90, artinya uji rasio kompresi setara dengan bensin standar yang mengandung 90% isooktana dan 10% normal heptana. Pada umumnya, bensin yang dihasilkan dari proses penyulingan mempunyai angka oktan antara 70-80. Untuk itu perlu dinaikkan angka oktannya agar tidak menyebabkan mesin mudah aus. Untuk menaikkan angka oktan dapat dilakukan dengan menambahkan zat aditif, misalkan MTBE, ETBE, isooktana, dan toluen. Sebelum 1970 ada bahan aditif yang sekarang sudah dilarang, yaitu tetraethyl lead, karena ternyata pembakaran dari partikel timbal tersebut dapat menyebabkan kerusakan otak dan syaraf, sehingga dilarang digunakan. Mutu bahan bakar mesin diesel atau solar adalah angka setana, yaitu setan number, disingkat CN. Angka setana bahan bakar ditentukan dengan mencari campuran setana atau normal heksadekana C16H34 dan isoketan atau 2,2,4,4,6,8,8 heptametil nonana dengan waktu tunda pengapian yang sama. Setana memiliki CN100, sedangkan untuk isosetan mempunyai CN15. Sebagai ilustrasi, solar Pertamina Dex mempunyai CN53 dan Dexlite mempunyai CN51. Kebutuhan energi di dunia masih banyak bergantung pada bahan bakar minyak, terutama untuk kebutuhan industri, transportasi, dan rumah tangga. Penggunaan bahan bakar fosil, minyak dan batu bara akan menghasilkan sisa pembakaran yang dapat menyebabkan masalah lingkungan. Sekian dulu untuk video PowerPoint pembahasan materi hidrokarbon kali ini. Selamat beraktivitas untuk semuanya. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa lagi di video lain dari School Horizon.